status sebagai publik figur ternyata tak mampu membuat sebagian selebriti untuk lebih berhati-hati dalam bertindak. Entah apa yang membuat kejernihan pikiran mereka seolah diselimuti kabut tebal. Mungkinkah ego yang terlalu tinggi membuat mereka memilih jalan pintas yang syarat dengan kekerasan? Tak bisa disangkal, selebriti negeri ini begitu dekat dengan kasus hukum. Sekedar menoleh ke belakang, Zekli pernah harus berurusan dengan pihak yang berwajib karena sempat dituding melakukan pengeroyokan terhadap Danar Guritno. Ratu Felicia bahkan sempat mendekam dalam tahanan karena melakukan pemukulan terhadap Andika. Ironisnya tak lama berselang, justru Andika bersama Arief Wicaksono, suami gendis, yang diadukan ke pihak yang berwajib oleh Rizky. Jumlah selebriti yang terlibat dalam rumor kekerasan kian bertambah. Jonathan Fritzi sempat dicari beberapa pemuda karena dianggap ikut terlibat dalam kasus pengeroyokan terhadap Hanif di Bandung. Kejadiannya di Lingkar, Jalan Lingkar. Biasa dihalang-halangi, dikasih jalan, saya menyusul, dihalangi. Akhirnya kita berdampingan, saya buka kaca, saya menanyakan ada masalah apa. Mereka yang ketawa-tawa, bilang kenapa dek. Ya kita susul, sampai simpang kasih salam, saya turun, sampai di mobil itu, dia maju lagi. Nah, lama kemudian dari belakang muncul Harrier warna hitam, langsung nabrak saya. Mobil saya kejar lagi sampai ke perumahan. Itu udah banyak orang-orang bawa senjata tajam kayak samurai, pisau pol, semua. Langsung di situ kejadian mobil saya dihancurin. Dan yang saya tahu itu mobilnya Jonathan. Saya tanya-tanya ternyata dia juga ada di situ. Waktu kejadian juga ada di situ. Ijong langsung membantah. Kasus berdarah tersebut sebenarnya sudah dimulai tatkala Ijong bersama ke-6 temannya menghabiskan malam di sebuah kafe di Kota Kembang. Kala itu perkelahian antara geng Ijong dengan geng Hanif sudah tersulut. Kita emang ada kayak kafe gitu, namanya Amnesia, dan di situ salah satu temannya aku emang ada dipukul gitu. Terus aku nggak tahu apa-apa karena aku waktu itu karena salah duduk, karena aku waktu itu diem, aku duduk aja. Nah, di situ juga aku cuman merelai mereka aja gitu. Pas di jalan mau pulang dekat rumah, kita jalannya pelan banget, terus tiba-tiba ada mobil mepet. Dan itu bukan mobil aku yang satu lagi itu Lancer disupirin sama omnya aku juga gitu, adiknya Om Ben juga. Itu dipepet, sampai akhirnya aku ditelepon, cepetan kesini, kami dipepetnya sama mobil Mercy gitu. Mereka ngelempar botol gitu. Tadi siang juga ada datang ya segerombola orang lah itu nyari Ijong, padahal Ijongnya juga ada posisinya sudah di Jakarta gitu ya. Masalah anak muda lah, yang masalah di pub gitu. Itu tabrak lari, perusahaan pengeroyokan ya udah. Nanti sih rendam lah itu. Soalnya kaki sampai ditabrak, terus kena pecahan kaca di tangan, sampai bibir kena pisau pol. Entah siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang jelas, mobil Ijong bernomor polisi D170NG terpaksa harus disita pihak berwajib sebagai barang bukti. Ijong pun harus menjawab pertanyaan para penyelidik di Polres Bandung Selatan selama 4 jam karena kasus tersebut. Pemeriksaannya sih berjalan 4 jam kurang lebih. 3 jam, 4 jam, dari jam 2 ke jam 4 jadi. Ya mereka cuma nanya, ya bener nggak Ijong ikut atau Ijong gimana pada saat itu. Ya aku jawab yang sejujurnya aja. Aku nggak ikut-ikutan, aku di dalam mobil terus. Karena emang aku nggak pengen berantem sih, nggak pengen ribut-ribut. Terus lanjut aja sesuai penantian. Pasha pun tak mungkin bisa mengelak dari tangan hukum. Namun benarkah Oki Agustina mendua dan tak lagi seperti yang dulu? Ini masalah saya personal, bukan masalah. Kehidupan yang dijalani Pasha Ungu nyaris sempurna di mata sebagian orang. Muda, sukses, populer, istri yang cantik, dan sepasang anak yang lucu. Namun di balik semua itu, ternyata sang vokalis memendam secercah lara di hati. Lantas bagaimana cerita cinta Pasha dan Oki akan berlanjut? Tegarkah mereka menantang badai, ataukah karam tertelan ombak? Gurotan darah seolah menjadi jalan di jalur hidup grup band Ungu. Silih berganti prahara hinggap di tubuh.
Desember tahun lalu, konser mereka di Pekalongan, Jawa Tengah menelan korban 10 orang tewas dan belasan yang luka-luka. Jumlah korban yang jatuh bahkan menjadi sejarah terbanyak dalam sebuah aksi pentas grup band. Kini sang vokalis yang menebar badai. Kebetulan atau tidak, Idea Fasya merupakan personil grup musik Marvels yang notabene sempat merangkak ke jalur musik tanah air bersama Ungu 4 tahun lalu. Gue yakin dia kenal gue dan gue kenal dia, dan kita pernah ketemu kurang lebih 4 tahun yang lalu. Gitu. Jadi kita sama-sama, waktu itu kita masih sama-sama band baru mau terjun ke bidang musik. Tapi saya menganggap dia teman. Dia bilang bahwa ini masalah saya personal, gitu. Masalahnya si Purnomo gitu, dengan si Ide. Jadi bukan tidak ada embel-embel dengan Ungu dan lain-lain, ataupun juga dengan band Marvel, nggak ada. Yang perlu kita dengar dari Fasya adalah apakah ini masalahnya ini sudah selesai apa belum, dan jaminan dan komitmen dari Fasya adalah ini tidak ada urusannya dengan band, dan kita nggak ngurusin karena dari dulu kita salah satu yang menjadi